Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baiklah, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Masih semangat kan belajar dari rumahnya ya? Kita berharap keadaan ini tidak berlangsung lebih lama lagi ya, sehingga kita bisa nanti bertemu di kelas ya. Ibu juga rindu dengan anak-anak Ibu. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-6. Nah, Ibu ingatkan lebih kurang 2 minggu lagi Ananda akan melaksanakan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, ujian ini sangat penting kita lakukan. Nah, kemungkinan juga online juga ya. Nah, Ibu ingatkan, Ibu memberi komitmen akan memberi ujian jika semua tugasnya sudah terkumpul. Jadi Ananda yang belum, tolong disegerakan menyelesaikan tugasnya ya dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak menghadang atau menyulitkan ketika ingin melakukan ujian tengah semester. Oke, kita langsung saja. KD hari ini adalah menganalisis pengelolaan pakan pada pemeliharaan larva komoditas perikanan. Kemudian 4.12 yaitu mengelola pakan pada pemeliharaan larva komoditas perikanan. Jadi ini KD yang berbeda dari KD sebelumnya. KD sebelumnya 3.13 adalah dalam menganalisis pengelolaan kualitas air ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pakan. Adapun indikator pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan pakan pada larva. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pemberian pakan pada larva. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengelolaan pakan pada larva. Oke, nanti kamu prakteknya yaitu mengelola pakan pada larva. Oke, yang pertama itu kebutuhan pakan. Pakan merupakan faktor penentu dalam pemeliharaan larva, ya, karena dia pada perubahan dari stadium ya endogenus menjadi exogenus. Ya, ini endogenus. Jadi makan yang dari dalam pertama hanya mengandalkan kuning telur, sekarang berubah menjadi exogenous feeding ya, makannya berasal dari luar ya, dengan terbatasnya organ ya. Jadi pada waktu itu fase kritis karena dia ada perubahan tadi. Ya, kemudian kesulitannya ya antara lain karena ukuran bukaan mulutnya masih kecil ya. Kemudian gerakannya masih sangat terbatas. Kemudian saluran pencernaan itu sangat sederhana. Jadi pakannya tidak sama dengan pakan ikan yang sudah besar ya. Yang kedua, kebutuhan nutrisi larva ya. Nutrisi larva itu ada protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, paling penting adalah protein karena protein ini merupakan ya sangat diperlukan pada pertumbuhan larva. Protein ini bisa sebagai penyusun tubuh. Jadi pakan utama pada larva yaitu protein. Jadi dipilih pakan alami itu yang proteinnya tinggi ya. Makanya lebih baik menggunakan fitoplankton dari zooplankton daripada fitoplankton, karena zooplankton itu rata-rata proteinnya tinggi ya. Contohnya misalnya artemia, cacing sutra ya. Kemudian moina, dapnia ya, dan lain sebagainya. Kemudian lemak.
ya. Lemak itu juga dibutuhkan tapi tidak banyak, yaitu lemak yang baik itu sekitar 6-10% saja ya. Kemudian karbohidrat itu larva itu sebaiknya tidak terlalu banyak ya, paling banyak itu hanya 8%. Karena karbohidrat ini mengandung serat yang tinggi. Ya, sehingga kalau serat itu suka dicerna oleh larva. Kemudian mineral itu juga penting dalam pembentukan gigi, pembentukan tulang ya. Nah, itu diperlukan sekitar 10-15%. Contoh mineralnya misalnya kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan klor ya. Kemudian vitamin juga dibutuhkan. Yang kita ketahui vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, C, D, E, dan K ya. Nah, vitamin walaupun dalam jumlah sedikit tapi sangat dibutuhkan untuk reaksi dalam tubuh. Oke, selanjutnya pemberian pakan. Nah, dalam pengelolaan pakan itu yang paling penting adalah pemberian pakan. Ya, prinsipnya adalah untuk menekan sesedikit mungkin pakan yang terbuang, ya, sehingga pakan yang terbuang itu tidak banyak. Hasilnya nanti keuntungan pembudidaya menjadi maksimal, ya. Nah, apa saja syarat pakan yang diberikan pada larva? Yang pertama, ukurannya kecil, jelas lebih kecil daripada muka mulut larva. Nanti tugasnya, ya, misalnya Artemia, kamu harus tahu ukurannya berapa bukaan mulut larva. Hari ketiga misalnya diberi Artemia itu berapa, ya? Apakah ukurannya lebih kecil? Nah, di situ kamu membuktikannya. Kemudian pakan yang diberikan adalah pakan hidup yang bergerak namun lambat, ya, nggak boleh bergerak cepat. Ini mudah dicerna. Nah, kalau dia proteinnya tinggi biasanya mudah dicerna. Yang keempat, mengandung nutrisi yang tinggi. Proteinnya lebih dari 45%. Kebanyakan itu dari golongan zooplankton dan bentos. Nah, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan larva? Yang pertama, cara pakannya. Cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan itu ada dua, ya. Langsung dengan tangan atau dengan bantuan alat, ya. Nah, nanti kamu harus mereview apa perbedaan cara pemberian pakan dengan tangan dengan alat, ya. Apa plus minusnya nanti Ibu beri tugasnya, ya. Nah, yang kedua waktu pemberian pakan, ya. Waktu itu ditentukan berdasarkan beberapa kali, ya, kita berikan. Waktu ini sangat penting, ya, karena ikan juga harus teratur makannya, ya. Nah, jika waktunya teratur, biasanya nafsu makan ikan juga akan baik, ya. Yang ketiga, jumlah pakan. Ya, jumlah pakan yang diberikan itu bisa dalam rentang 3-4%, ya. Kemudian frekuensi yang diberikan itu jika dia lebih kecil itu akan lebih sering lagi. Jadi kalau sudah agak besar itu frekuensinya juga lebih berkurang, ya. Jadi misalnya kalau ukuran 10 gram dengan 50 gram itu berbeda, ya.
ikan yang ukuran 10 gram itu lebih sering diberi pakan daripada ikan yang 50 gram. Yang 10 gram bisa 5 kali sehari sih. Kalau yang 50 gram itu mungkin hanya 33 kali sehari. Kemudian tempat pemberian pakan. Ya, tempat pemberian pakan itu juga disesuaikan. Ya, jangan diletakkan di misalnya di pada ikan pada kolam itu ada pada air masuk dekat inlet atau outlet, jangan ya, diletakkan di tempat yang tidak terpengaruh arus air ya. Nah, nanti disesuaikan dengan wadah yang dipakai. Oke, untuk tugas kali ini yang pertama catat resume di buku catatan ya, yang PowerPoint Ibu dan penjelasannya tadi. Yang kedua, buatlah video praktik pemberian pakan larva ikan ya. Jelaskan prosesnya dengan benar. Dikumpulkan link YouTube-nya. Durasi minimal 3 menit. Ini Ananda masih sering yang membuat tugas itu masih di bawah 3 menit durasinya. Jadi ini dibuat sekreatif mungkin. Misalnya di rumah kita tidak ada kolam ya atau akuarium. Sebenarnya kalau anak perikanan itu wajiblah punya akuarium minimal di rumah ya. Nah, nanti kalian praktik memberi pakan larva ikan ya. Kalian cari larva ikan, kalian beli ya. Minimal entah 20 ekor. Nah, ini Ibu agak karena banyak yang malah tidak melakukan praktiknya ya. Ada bahkan yang mengambil video dari temannya. Masa anak perikanan ya tidak punya larva ya. Jadi kalian cari larva, mau ikannya jenisnya terserah. Kemudian kalian pelihara selama 1 minggu ini ya. 1 minggu dan kalian buat prosesnya tadi yang 5 tadi. Misalnya cara pemberian pakannya, bagaimana kalian memberi pakan ikan itu, kemudian waktunya kapan saja, kemudian frekuensinya berapa kali, lalu tempatnya di mana ya. Silakan dibuat sebagus mungkin ya. Pakaian rapi, sopan ya, jangan ada yang pakai sandal jepit lagi. Oke, demikian saja. Kalau ada yang masih boleh ditanyakan, silakan tanyakan melalui WA. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat Ananda.